masuk. Yang ketiga baru itu adalah konsep ketuhanan saya. Ketuhanan saya dulu kan ada Trinitas, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus gitu. Nah, konsep tiga ini buat saya, tiga adalah satu, satu adalah tiga, itu buat saya kurang bisa masuk buat saya. Contoh saya mau berdoa aja saya bingung, saya berdoa ke anak, Allah Bapanya atau putranya nih, atau Roh Kudusnya, ini saya udah bingung saya. Jadi dari situ seharusnya agama membuat saya yakin satu, dalam artian mana yang akan kita tuju gitu. Tetapi ya itu dia, konsep Tuhannya saya rancu di situ. Tiga adalah satu, satu adalah tiga. Nah itu saya nggak masuk. Tetapi berjalannya waktu saya menemukan bahwa ilmunya bahwasanya sebenarnya tiga itu adalah sebenarnya rukun iman sebenarnya. Allah Bapa itu adalah Allah, Putra itu adalah utusan, Roh Kudus itu kan Jibril, Ruhul Kudus. Jadi dari situ ketiga penjelasan ini semuanya ada di Al-Quran. Ya, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi bersama saudara sekalian di channel kita, channel Victor Official. Kiranya teman-teman semuanya dimanapun berada, ada dalam keadaan sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, saudara telah mendengarkan sendiri apa yang dikatakan oleh sang mualaf tadi. Dia mengatakan bahwa dia mendapat hidayah yang membawanya ke dalam pengertian yang sebenarnya mengenai penyebutan atau istilah Tritunggal di dalam Alkitab, yang membuatnya bingung. Tetapi kemudian dia menemukan kebenaran yang tidak membingungkan dia, yaitu Tritunggal di dalam Alkitab ternyata ada di dalam Al-Quran. Nah, dia menyatakan bahwa Alkitab itu sudah disempurnakan oleh Al-Quran. Jadi apa yang dikatakan di dalam Alkitab sebenarnya itu tidak sempurna dan kemudian disempurnakan di dalam Al-Quran. Nah, penyempurnaan yang dimaksud adalah istilah Tritunggal yang ada di dalam Alkitab. Itu merupakan tiga rukun iman yang ada di dalam Al-Quran, yaitu Allah sebagai Allah, kemudian Putra yaitu utusan, dan yang ketiga yaitu Roh Kudus yang adalah Jibril. Nah, teman-teman sekalian, terus terang bahwa di dalam berbagai kesempatan atau di dalam berbagai tanggapan saya mengenai setiap lontaran yang menyatakan bahwa Yesus sama dengan Isa, saya sudah menolaknya berulang-ulang. Saya sudah menolaknya berulang-ulang bahwa Isa bukanlah Yesus Kristus. Nah, teman-teman sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, di sini kita melihat bahwa apakah Roh Kudus itu adalah Jibril? Tentu jawabannya adalah tidak. Karena Roh Kudus di dalam Alkitab orang Kristen, saya kira saya udah bahas di dalam satu sesi, yaitu ketika memberi tanggapan mengenai seorang mualaf dari Palembang yang mengatakan bahwa orang Kristen sebenarnya salah di dalam menyebut mengenai istilah Tritunggal, sebab Tritunggal tidak ada di dalam Alkitab dan Roh Kudus itu bukanlah pribadi. Nah, saya kira saya tidak usah mengulangi mengenai hal itu, dan silahkan saudara bisa menontonnya di video saya, yaitu mengenai tanggapan bahwa Tritunggal salah dan yang benar adalah Tritunggal. Nah, saudara sekalian, pada kesempatan ini saya hanya akan memberi tanggapan atau sanggahan ringkas mengenai apakah Jibril adalah Roh Kudus dan Putra yang dimaksud di dalam Al-Quran itu adalah Yesus Kristus, atau Putra di dalam Alkitab
itu adalah utusan seperti yang ada di dalam Al-Quran. Nah, mengenai Yahweh dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan membuat satu sesi tersendiri untuk membahas mengenai hal tersebut. Nah, saya hanya akan kembali memberi tanggapan ringkas mengenai apakah putra di dalam kekristenan yang merupakan salah satu pribadi dari Allah Tritunggal itu adalah utusan seperti yang ada di dalam Al-Quran. Nah, terus terang tentu saja tidak. Sebab putra di dalam Alkitab adalah pribadi yang bersejarah. Ada saksi mata yang menyaksikan bahwa Yesus Kristus mati melalui penyaliban di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Dan ada banyak perbedaan yang berulang kali saya katakan bahwa itu tidak dapat disatukan. Nah, kisah di dalam Alkitab itu adalah berdasarkan fakta sejarah. Jadi ibaratnya adalah Alkitab mengatakan bahwa bangsa Indonesia pernah dijajah oleh bangsa Belanda, atau bangsa Belanda pernah datang ke Indonesia dan menjajah Indonesia. Dan kemudian Al-Quran mengatakan bahwa Belanda tidak pernah datang ke Indonesia, apalagi menjajah Indonesia. Nah, itulah sebabnya di dalam upaya apapun oleh para politikus Islam, pada akhirnya akan membuktikan bahwa setiap pelontaran, setiap argumen yang digunakan untuk menyerang kekristenan itu ternyata tidak akan pernah bisa dipertahankan. Tidak pernah bisa dipertahankan. Sebab sejarah akan menghancurkan setiap argumen atau setiap lontaran yang dilontarkan oleh para polemikus dari Islam dan bahkan Al-Quran tersendiri. Al-Quran sendiri juga dihancurkan oleh fakta sejarah. Jadi saudara sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan dimanapun kamu berada, mungkin kamu yang saat ini ragu-ragu di dalam mengiring Yesus, saya mau katakan kepada kamu bahwa hanya satu pribadi di dalam Yesus Kristus yang menjamin keselamatan. Itu sudah terjadi di dalam sejarah, bahwa dia mati melalui penyaliban di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, tetapi kemudian dia bangkit kembali pada hari yang ketiga. Dan jikalau saudara percaya kepadanya, saudara akan diberikan kehidupan kekal. Saudara juga akan mati, tetapi akan hidup kembali sebagaimana Kristus hidup dari kematian. Jangan bimbang dan ragu di dalam beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Percayalah bahwa dia adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang akan menyelamatkan dari hukuman kekal. Hukuman kekal akan kamu bisa hindari, kamu akan bisa lewati. Kamu tidak akan terkena hukuman kekal hanya melalui Yesus Kristus. Jadi pastikan bahwa Yesus Kristus merupakan pribadi yang akan membawamu ke surga. Tuhan kiranya memberkati saudara sekalian dimanapun berada dan meneguhkan imanmu. Bagi yang ragu-ragu diteguhkan, dan bagi yang jauh daripada Tuhan semakin dekat kepada Tuhan dan menikmati persekutuan ini dengan Tuhan. Shalom.